Tangsan yang sudah mengerahkan seluruh tenaganya tak sedikit pun mampu memberikan serangan yang berarti. Sampai akhirnya ketika Tangsan melihat pria tersebut menyakiti Xiaowu, seketika emosinya pun bangkit dan mulai mencoba sesuatu yang baru, yaitu dengan menggabungkan teknik rohnya dengan kekuatan yang pernah ia pelajari dari buku ayahnya. Karena semakin terdesak, ia juga memutuskan untuk menggunakan kekuatan yang selama ini ia sembunyikan, yaitu roh pelindung di tangan kiri, palu hitam Guotian. Sontak serangan kejutnya itu pun mengenai wajah pria itu dan mampu memberikan serangan yang cukup berarti. Pria tersebut pun juga tak menahan diri lagi dengan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya memiliki 7 cincin roh. Namun di puncak pertarungan tiba-tiba ia malah menghentikan pertarungan tersebut. Dan ternyata baru terungkap bahwa pria tersebut adalah seorang master roh yang memang ditugaskan untuk menguji para calon siswa baru demi mengetahui kemampuan dan kelayakan mereka masing-masing. Dai Mubai, siswa senior yang menghampiri mereka, memberikan tanggapan yang kurang baik kepada Tangsan. Karena dalam pertarungan tersebut ia menggunakan teknik yang menurutnya sangat aneh. Akan tetapi sang penguji berpendapat lain. Ia pun memberikan penilaian positifnya untuk para calon siswa baru yang sudah berusaha keras dengan mengatakan bahwa mereka layak menjadi seorang master roh di masa depan. Terlebih lagi justru Tangsanlah yang banyak memberikan ia kejutan. Terlihat Dai Mubai ini memang sedikit angkuh, merasa paling kuat karena telah memiliki 3 cincin roh. Singkat cerita, mereka pun dinyatakan lulus dan resmi menjadi siswa di Akademi Sri Lanka, termasuk Lena yang padahal sama sekali tidak terlibat dalam pertarungan tersebut. Keesokan harinya, semua murid dibawa ke sebuah desa kecil yang dikatakan sebagai tempat belajar mengajar di Akademi Sri Lanka. Mereka tidak memiliki gedung layaknya Akademi Balai Roh Pelindung karena telah menyatakan sebagai lembaga independen yang berakibat buruk pada finansialnya. Di sini si kepala akademi curiga dengan Lena yang memiliki aura berbeda dari anak lainnya. Ia pun lantas mengajaknya ke sebuah ruangan untuk bicara empat mata. Dan benar saja, ternyata Hulena adalah orang dari Balai Roh Pelindung. Ia datang bersama Suyanto sebagai pengawalnya yang telah dilumpuhkan terlebih dahulu oleh si kepala akademi Sri Lanka. Namun Lena menyangkal kalau ia berada di bawah perintah tempat asalnya, karena ia datang ke akademi ini atas kemauannya sendiri. Hulena tahu kalau Akademi Sri Lanka telah memutuskan hubungan kerjasama dengan Balai Roh Pelindung. Hal ini berdampak buruk pada ekonomi mereka karena tak mendapatkan bantuan dari pihak manapun. Ia lantas mengiming-imingi si kepala akademi dengan sejumlah uang dan berjanji akan membantu memperbaiki perekonomian Sri Lanka. Singkat cerita, si kepala akademi pun setuju dan mengizinkan Lena untuk tetap tinggal menjadi siswa di sini dengan syarat Suyanto tidak boleh lagi mengikutinya. Di sisi lain, secara tak sengaja Tangsan melihat Suyanto yang berjalan keluar. Karena rasa penasarannya, ia pun memutuskan mencari informasi ke kota. Setibanya di kota, ia kembali bertemu dengan Master Xiao. Master Xiao mengatakan bahwa ia juga melihat Suyanto dan Hulena yang merupakan orang dari Balai Roh Pelindung masuk ke Akademi Sri Lanka. Ia lalu memperingatkan Tangsan agar lebih waspada karena kemungkinan mereka diutus untuk menangkapnya. Ia menjelaskan meskipun wali kota telah mati, namun itu tak menghapuskan nama Tangsan dari daftar buronan yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Singkatnya, karena merasa khawatir, Master Xiao pun memutuskan untuk masuk menjadi bagian dari Akademi Sri Lanka agar bisa terus memantau Tangsan. Ia kemudian pergi ke akademi untuk melobi si kepala akademi. Diperlihatkan, kepala akademi cukup terkejut melihat kedatangan dari Master Xiao karena terungkap bahwa ternyata mereka adalah teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Master Xiao lalu mengatakan motivasi kedatangannya yaitu untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai tujuan orang dari Balai Roh Pelindung yang datang ke akademi ini, sekaligus untuk mengawasi Tangsan sesuai mandat dari ayahnya. Sang kepala akademi pun menyambut baik kedatangannya untuk bergabung dan menyarankannya untuk menjadi guru sebagai pengajar bagian teori. Singkatnya, ia pun memperkenalkan Master Xiao sebagai guru baru yang akan mengajar tentang teori roh kepada para siswa. Di penginapan, Dai Mubai bersikap sinis kepada Tangsan karena menganggapnya sebagai penganut ajaran sesat setelah melihatnya menggunakan teknik aneh dalam ujian kemarin. Selain itu, Dai Mubai juga meragukan kredibilitas dari Master Xiao yang menjadi guru baru. Menurutnya, praktek dan latihan bertarung jauh lebih penting daripada hanya sekedar belajar teori. Malam harinya, secara tak sengaja, Master Xiao mendengar pembicaraan kepala akademi dengan seorang warga lokal.
Dari sini pun terungkap bahwa ternyata setiap uang yang dikumpulkan Akademi Sri Lanka digunakan untuk membantu perekonomian warga desa. Hal inilah yang membuat Akademi Sri Lanka sangatlah miskin. Singkat cerita, beberapa hari pun telah berlalu. Terlihat Master Chow sangat bersemangat mengajarkan seluruh teori-teori mengenai dunia roh kepada para siswa. Meskipun Dai Mubai nampak sama sekali tidak tertarik karena sejak awal ia sudah menganggap teori tidak akan berguna dalam pertempuran. Untuk membangkitkan kembali semangat dari para siswa, kepala akademi pun menjelaskan kalau di desa sebelah banyak laporan yang mengatakan sering terjadi hal aneh. Lantas ia pun memberikan para siswa tersebut sebuah misi untuk datang ke desa itu dan menyelesaikan semua permasalahan di sana. Hal ini juga bertujuan sebagai ujian untuk mengetes sudah sejauh mana kemampuan mereka, baik kemampuan individu maupun kerjasama. Singkat cerita, para siswa pun sudah sampai di desa yang dimaksud. Namun begitu masuk, mereka sudah melihat banyak sekali kejanggalan. Ada banyak sekali ayam kampung yang berkeliaran tanpa terlihat satupun warga desa yang merawatnya. Jauh masuk ke dalam, mereka menemukan sebuah rumah bekas terbakar yang memancarkan aura misterius. Lantas untuk menjawab semua rasa penasaran, mereka pun sepakat untuk menanyakan hal ini kepada sang kepala desa. Pada awalnya si kepala desa mengatakan kalau sama sekali tak ada yang aneh dengan desanya. Mengenai rumah yang bekas terbakar tersebut hanyalah sebuah insiden kebakaran biasa. Singkat cerita, berkat ketelitian Tangsan, si kepala desa pun mulai bicara kalau memang ada kejanggalan. Yaitu saat kebakaran berlangsung, ia melihat ada sosok misterius berasap yang jelas bukan wujud dari manusia. Namun tak ada satupun warga yang mengetahui mengenai keberadaan makhluk tersebut. Hanya ada seorang anak yang selamat, tetapi ia bersikap sangat aneh setelah insiden tersebut. Anak itu bernama Mang Ho Jun. Namun sayangnya di sini si kepala desa nampak tak ingin membicarakan hal itu lebih jauh dan cenderung terlihat merahasiakan sesuatu. Menyadari hal itu, Tangsan pun tak lagi mendesaknya dan berhenti bertanya agar si kepala desa merasa lebih tenang. Sementara Dai Mubai di sini cukup dibuat kesal oleh Tangsan yang terlihat lebih profesional menanggapi situasi. Sedangkan ia sebagai siswa senior justru merasa terlihat amatir di depan anak-anak lain. Akan tetapi meskipun di depan mengiyakan setiap perkataan si kepala desa, di belakang Tangsan menyarankan semuanya agar mencari petunjuk sendiri di sekeliling desa. Hal ini karena jika mereka terus mendesak si kepala desa untuk bicara, bisa-bisa mereka malah diusir sebelum menyelesaikan apapun. Di antara mereka, Hulena lah yang menemukan anak tersebut di sebuah rumah bersama siluman asap yang dibicarakan kepala desa sebelumnya. Namun anak itu terlihat mengalami trauma berat dan malah lari ketakutan menjauhi Lena. Sementara Tangshan dan Xiao datang terlambat, sedikit kesal karena Hulena membiarkan anak itu pergi begitu saja. Malam harinya, Tangshan pergi ke tempat kepala desa untuk kembali mencoba mengorek informasi. Sayangnya si kepala desa mengatakan kalau ia sama sekali tak tahu keberadaan dari Mang Ho Jun. Dari sini kecurigaan Tangshan pun semakin kuat kalau si kepala desa memang sengaja menyembunyikan sesuatu. Ia kemudian berbicara kepada Dai Mubai mengenai si anak Mang Ho Jun dan siluman asap yang tadi siang dilihat oleh Lena. Selain itu, di desa ini banyak sekali hal yang menurutnya sangat aneh. Salah satunya bagaimana bisa ada begitu banyak ayam namun sama sekali tak ada kotoran di tanah. Ditambah lagi semenjak mereka menginjakan kaki di desa ini, para ayam-ayam itu seakan mengawasi gerak-gerik mereka. Dan benar saja, sesuai dugaan Tangsan, ternyata si kepala desa memang menyembunyikan Mang Ho Jun di tempatnya dan rutin memberinya semacam obat. Dari kejauhan, Hulena diam-diam mengawasi si kepala desa yang dari belakangnya diikuti siluman asap yang ia lihat tadi siang. Ia pun lantas mengikuti makhluk itu sampai akhirnya makhluk itu menghilang di depan sebuah pintu. Di sisi lain, Suying bertemu dengan Dai Mubai dan memperkenalkan dirinya sekaligus memberitahukan alasan mengapa ia ingin bertarung dan mengalahkan Dai Mubai. Akhirnya terungkap bahwa Suying sebenarnya adalah calon istri dari Dai Mubai yang menjadi korban perjodohan orang tua mereka. Meskipun perjodohan itu sudah lama sekali yang membuat Dai Mubai sendiri juga sudah lupa. Tujuan Suying mengalahkannya adalah agar ia bisa membatalkan perjodohan tersebut. Terungkap sebenarnya Dai Mubai pun juga tak menginginkan perjodohan tersebut. Tiba-tiba Tangsan dan Xiao yang sedang menguping dikagetkan dengan kedatangan Hulena dari belakang. Xiao kemudian menceritakan semua yang telah ia dengar mengenai hubungan rumit antara Suying dan Dai Mubai. Hulena yang sejak awal tertarik dengan Dai Mubai menjadi semakin penasaran.
Ia pun kemudian mendekatinya dan mengatakan mengenai rumah yang ia temukan sebelumnya dan bersedia mengantarkan Dai Mumbai ke sana